Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Widiasari, NPM 206410721, dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Dr. Lilis Marina Anggraini, MPD. Video kali ini dengan judul Konsep Dasar Diagnostik Kesulitan Belajar. Pengertian diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu yang A, kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Kesulitan ini menjadi indikasi awal bagi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Siswa yang mengalami kesulitan jenis ini akan sulit dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat, sulit berkomunikasi dengan orang lain melalui penggunaan bahasa yang benar, atau sulit memahami apa yang orang lain katakan. B. Permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Siswa-siswi yang mengalami gangguan kemampuan akademik berbaur bersama teman-teman sekelasnya demi meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung mereka. Yang C. Kesulitan lainnya mencakup kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan anggota tubuh, serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori di atas. Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ciri-ciri umum siswa lamban dalam belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik siswa, perkembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukan di sekolah dan di rumah. Menurut Wijaya pada tahun 2010, kerusakan-kerusakan itu dikategorikan dalam 4 hal, yaitu yang pertama, disleksia adalah kelemahan-kelemahan belajar di bidang menulis dan berbicara. Ciri-cirinya adalah sulit mengingat huruf, kata, tulisan, dan suara. Yang kedua, diskalkulia adalah kesulitan mengenal angka dan pemahaman terhadap konsep dasar matematika. Kelemahan umum di bidang disleksia kadang-kadang muncul di bidang pelajaran matematika. Karena itu, kerusakan-kerusakan di bidang disleksia berpengaruh terhadap kerusakan-kerusakan di bidang diskalkulia. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD adalah pemusatan perhatian terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Siswa lamban belajar dapat memusatkan perhatiannya hanya berkisar pada satu pokok bahasan saja. Ia kurang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang beraneka ragam yang membuat dirinya menjadi kacau. Dan yang terakhir, Spatial Motor Perceptual Deficit adalah kondisi lemah dalam menilai dirinya menurut ukuran ruang dan waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yang akan kita bahas yakni faktor internal, yaitu
sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat fisik, yaitu karena sakit atau menderita cacat tubuh. Dan yang kedua itu sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat psikis, yaitu faktor intelijensi, bakat, minat, motivasi, dan kesehatan mental. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas yang ini faktor eksternal, yaitu yang pertama ada faktor dari keluarga. Nah, ini ada faktor dari orang tua, bagaimana cara mendidik, datu hubungan orang tua dengan anak, dan contoh atau bimbingan dari orang tua. Selanjutnya dari faktor sekolah, ada beberapa faktor dari guru. Misalnya yang pertama guru yang tidak berkualitas, yang kedua hubungan antara guru dengan siswa yang kurang baik, dan yang ketiga guru yang tidak mempunyai kecakapan dalam usaha mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dan menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.